sekarang akan kita undang ngobrol-ngobrol nih. Ini benar-benar bisa mendobrak berbagai anggapan tentang stigma tentang perempuan saat mereka membicarakan soal seks. Let's talk about sex, baby. It's a topic for the first segment ya. Yes. Nah, tapi kita juga selain akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita juga, kita bakal ada giveaway for all of you guys buat insertisan semua. Jadi pastikan ngikutin dari awal sampai akhir. Simak. Nanti akan dikasih tahu sama Mbak Boy gimana caranya. Jangan meleng. Kalau meleng ini sih nggak mungkin meleng nih. Gue khawatir pada nggak ngedip nih ngikutin berita selanjutnya nih ya. Sampai melek gitu ya? Iya. Karena kalau ngomongin, kalau ngomongin mengenai seks, bisa dikatakan ini adalah salah satu basic kebutuhan manusia. Iya, kan? It's a primal needs. It's a primal needs. Gitu. Tapi faktanya untuk ngomongin mengenai seks itu sangat tabu gitu loh. Tapi orang ini langsung aja kita akan undang all the way from Bali, namanya adalah Sisil atau dikenal dengan Ibu Kepsek. Sisilism adalah akunnya dia. Dan dia berbicara dengan sangat terbuka mengenai seks, bukan sebagai sesuatu yang tabu atau gimana, tetapi untuk sesuatu yang to make your life lebih bermakna, lebih berwarna gitu ya. Bahwasannya seks itu nggak harus dipandang sebagai satu hal yang jorok, porno gitu. We can see it from different perspectives. Agree. Gitu kan? Dan salah satu perspektif beda hari ini yang akan kita hadirkan bersama Sisilism. Oke, kalau begitu sudah langsung terhubung dengan kita ada Sisil all the way from Bali. Hai Sisil. Hi. Halo. Hi Bu Kepsek, how are you? Hai Bu Kepsek. Hi, I'm good. How are you guys? We're good. Getting better, yeah. Sisil, first of all, apa sih yang mendorong kamu untuk membuat berbagai akun? Karena kan kamu di Twitter ada, di Instagram ada, di YouTube juga ada. Cerita dulu dong, where did the idea come about? Terus pertama kali platform yang kamu bikin apa dan kenapa akhirnya muncullah Sisilism itu? Ya. Oke. Jadi pertama kali itu gue bikin YouTube. Dan itu di tahun 2018. Pada saat itu gue memang mencari nih, ada nggak sih sosok influencer yang ngomongin soal seks gitu ya. Ternyata emang nggak banyak, nggak ada malah waktu itu pada saat itu ya. Jadi pada saat itu gue mikir kenapa nggak ada yang mulai ya, dan abis itu kayak ya udah deh gue coba mulai gitu kan. Nah awalnya itu memang gue iseng bikin video YouTube karena gue bisa ngedit video, gue bikin dari awal tuh skrip sampai akhir pokoknya jadi dan gue upload gitu. Dan ternyata nggak lama setelah itu salah satu video gue viral gitu. Video jadi, yang mana nih? Video yang mana tuh waktu itu? Pas viral kayak seakan-akan kayak ya udah gue udah kecemplung gitu loh. Jadi ya udah lanjutin aja sampai sekarang 2021 dan ya udah inilah yang gue kerjain. We're happy loh karena benar kata kamu 2018 aja belum ada yang berani ya ibaratnya untuk tackle this issue, tapi kamu bisa dengan gaya yang apa ya, yang tidak mengintimidasi, yang tidak terkesan casual banget gitu loh. Dimana di Indo kan kita bisa tahu social normsnya kalau ngebahas seks itu langsung tegang, kaku, kayak nggak boleh dibahas. Jangan gitu. Tegang dong. Enggak maksudnya. Kita kan ngobrol, kita kan ngobrolnya dulu. Maksudnya lebih ke tense. Tegang is needed too sih. Tapi anyway, ya. Sil, tapi tar dulu gue mau tanya dulu, kamu ingat gak konten kamu yang YouTube yang paling pertama apa? Dan yang viral yang itu? Atau konten-konten selanjutnya? Jadi yang viral tuh satu memang yang utama viral, tapi abis itu beberapa konten viral lagi. Pokoknya yang pertama itu gue ngomongin soal 5 things I wish I knew before I have sex. Oke. Alright. And what are those 5 things? I wish someone would tell me how to put on a condom. Oh, that's important. That's important. Nah, makanya kayak gini kan edukasinya ada ya, Sil. Jadi it's not all about yang hasrat-hasrat aja, edukasinya ada. True. And then what else? Penasaran. Gue ngomongin soal I wish someone would tell me kalau misalnya lo berhubungan seks sebelum dan sesudah baiknya lo pipis. Baiknya lo pipis. Yes, oke. Pipis. Karena itu penting ya, sebelum dan sesudah. Kalau misalnya sesudah lo tidak pipis ya itu bisa infeksi saluran kemih gitu. Betul. Bahkan itu sekarang nih sambungannya bahkan ke kesehatan tubuh ya, ke kesehatan fisik. Itu baru yang kedua. Jadi yang kayak gitu-gitu penting. Itu baru yang kedua, masih ada 3 lagi nih. Ini padahal baru konten yang pertama, penasaran. Boleh nggak sih? Oke, yang 3 lagi apa nih? Karena again ini materi yang people should know.
Yeah. Tapi people is too afraid to discuss this gitu loh menurut gue. Apalagi ya, Wak, gue lupa. Ya udah ntar gue tonton deh, Nanti gitu. Nonton aja deh di YouTube, ada Sicilism kok. Oke, keren. Tapi terus nama ibu Capsex ini dari mana nih? Ada yang memberikan ke kamu kah Atau idea? dia bikin sendiri? Iya, Udah jadi Capsex gini, banget gak gue tuh di tahun 2021 ini, gue udah punya tim nih sekarang, para educator. Gitu. Jadi memang start di 2021, gue bukan lagi hanya fokus untuk bikin konten di sosial media aja. Tapi gue juga sekarang udah banyak bikin webinar online terkait seks edukasi. Oh, you gitu. go girl. Dan I have the whole team with me, dan guenya tuh kayak ya udah orang-orang akhirnya kesini-sini kayak kenapa enggak ibu Capsex aja kak gitu kan manggilnya. Ya udah ada satu orang yang ngide kayak gitu dan akhirnya sekarang kepake terus. Jadi Capsex ya. And it's a catchy name, it's a very catchy name. Dan lagi-lagi baliknya itu adalah ke edukasi ya. Iya. Boleh ya gue ikutan one of the webinarsnya yang nanti benar-benar menurut aku sih. Boleh banget. Biasanya kita kayak weekly webinar gitu. Oke, tiap minggu ya. Karena refreshing banget ya Bas, maksudnya bisa mendobrak tabu, stigma, we can really learn kan, karena tujuannya kan adalah ingin tahu. Tapi kalau kamu sendiri Sil, pandangan kamu mengenai seks seberapa penting? Let's say kalau dari sandang, pangan, papan, wifi, bla 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 segala macam. Seks di mana tuh? Seks ada di mana urutannya? Di Maslow Hierarchy of Needs. Di mana tuh dia tuh letaknya tuh? Capsex Hierarchy of Needs ada di mana? Di Capsex Hierarchy of Needs. Kalau kita ngomongin hierarchy of needs, itu sandang, pangan, papan, seks. Oh iya, tapi it's true ya. It's a primal needs kan gitu. It's a biological needs ya. Itu udah yang benar-benar primer banget, yang we needed. Iya, we cannot not. Iya, Sil, tapi kamu kan very open-minded. Kamu juga dikelilingi oleh orang yang open-minded. Kamu suka dapat nggak sih backlash atau dapat misalnya komentar-komentar, dan how do you deal with it? Banyak banget ya. Kalau dulu tuh bahkan sampai sekarang di YouTube sih rata-rata gitu ya, yang negatif komen kayak gitu. Gue pernah dapat ancaman pada saat itu. Jadi kebetulan pada saat itu gue kan tinggalnya di Bali, sekarang gue udah pindah lagi ke Jakarta. Jadi pas akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh coba deh mulai, gue udah mikirin resikonya, apakah nanti gue bakal digerebek kah, apakah gimana gitu ya, kayak jelek-jeleknya tuh kepikiran gitu. Tapi gue mikirnya ya udahlah santai aja, di Bali pun orangnya terbuka kan dan orangnya santai. Ya udah gue juga ini intentionnya adalah untuk memberikan edukasi ya. Beberapa kali gue dapat ancaman, rumahnya di mana kak, yang kayak gini-gini tuh nggak boleh, yang kayak gini-gini tidak sesuai dengan budaya timur kayak gitu-gitu. Ada aja sih yang kayak gitu, tapi ya udah cuman sekedar komen negatif di sosmed ya. Pun juga kalau gue di luar orang nggak kenalin kok, jadi santai aja. Komen negatif di sosmed tapi ngikutin terus nyatet lagi. Oh iya. Exactly ya kan, haters tuh kayak gitu. Itu yang budaya timur banget tuh, biasanya gitu tuh, di depannya di belakang ikutin mulu. Nah itu tuh budaya timur banget. Terus kalau ketemu kak boleh foto bareng nggak kak? Gitu. Fix. Jadi bagus lah ya, so far so good ya. Tapi sebenarnya misi kamu apa sih Sil melakukan ini? Apakah emang awal mulanya iseng-iseng atau you have a bigger picture gitu loh? Pengen membantu untuk supaya anak-anak muda di Indonesia jadi lebih paham mengenai organ, dan not just sex, untuk respect organ reproduksi mereka misalnya. And everything about it. I have a bigger picture ya untuk kedepannya. Tapi simpelnya gue pengen membuat orang-orang itu mudah untuk opening the conversation about sex gitu. Karena pada akhirnya menurut gue seks ini bukan hanya sekedar relasional aja, tapi juga nanti ke anak lu, gimana caranya lu bisa ngajarin anak lu. Terus abis itu nanti hubungan ke pasangan lu juga. Terus juga ketubuhan, lu paham gak tentang badan lu gitu. Jadi kemana-mana ya kalau ngomongin seks tuh gitu. Ngomongin seks awal mulanya orang malu ngomonginnya, tapi sekali ada ngomong gak bisa berhenti, ya kan? Bener, exactly, iya benar makanya. Dan sex sells gitu loh. Sex sells. Dan lumayan ini menurut gue juga ya agak hipokritikal kalau
di saat kita nggak ngomongin yang udah jelas-jelas kebutuhan yang sangat deket sama kita gitu. Iya. Sedekat itu di badan kita loh gitu. Kan harusnya kita tahu dan kita kuasai ya gitu. Sekarang tapi gue mau coba ya Sil, gue pengen lihat dari kacamata orang lain gitu. Karena di satu sisi kan gue kan parents, jadi gue bisa membayangkan parents juga kayak gini adalah sekalinya lo udah bahas mengenai seks, larinya tuh akan ke seks bebas. Kalau udah larinya ke seks bebas, lo akan membahas mengenai let's say film porno, masturbasi, LGBTQ gitu. Jadi kalau kamu sendiri gimana nih, where do you draw the line? Apakah kamu membahas semuanya secara open ataukah kadang-kadang atau emang ada certain theme? Ya, atau ada batasan-batasannya atau gimana nih? How does it work? Oke, kalau ngomongin soal kesananya ya, maksudnya kayak LGBT, porno dan segala macam di kelas webinar itu sebenarnya dibahas kayak pro kontranya, terus pada batas apakah itu jadi membahayakan untuk diri kita gitu kan. Dan apa namanya, kalau untuk where I draw the line itu adalah gini loh Mbak. Edukasi itu kan tujuannya itu enggak mencemplungkan lu kemana-mana ya. Jadi kayak gini, seenggaknya ketika lu tahu resikonya apa, ketika lu tahu nanti konsekuensinya seperti apa, lu kan jadi bisa kritis ya terhadap ketika memutuskan sesuatu gitu. Jadi itu yang sebenarnya pengen gua tanemin, kayak ya lu bebas mau ngapain gitu ya, mau lu udah tahu resiko konsekuensi, lu udah tahu kalau misalnya nanti lu salah milih orang. Kita juga ngomongin seks itu bukan hanya sekedar pleasure-nya aja, tapi ada kekerasan seksual di sana gitu. Gimana caranya lu bisa menghindari itu gitu. Itu diajarin semua, dan at the end orang nanti akan kritis gitu. Itu juga yang terjadi sama beberapa students di kelas kita, dan akhirnya mereka kita pernah running kayak quick survey gitu, cuma dikit sih emang partisipannya, tapi akhirnya setelah mereka paham tentang seks edukasi itu malah bikin mereka jadi makin lebih kritis dan malah belum mau berhubungan seks ketika belum siap. Iya, nah gitu. itu gue setuju banget sama Bu Kepseks. Bu Kepseks tadi bilang kan, edukasi itu tujuannya bukan mencemplungkan lo kemana-mana, cuman ya biar lo tercerahkan gitu, lo tahu kayak di sekolah lo belajar fisika, emang berapa orang sih sekarang jadi insinyur? Nggak kecemplung juga kan gitu maksud gue. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue setuju. Setuju nggak Bu Kepseks gak? Gue setuju. Iya bener banget. Keren. Gue setuju. Jadi memang knowledge is power ya. Mengenai masalah mau digunakan atau tidak, tapi setidaknya kita udah tahu gitu loh ya. Oke, sekarang mau bahas ke salah satu topik yang pasti sering banget ditanya sama Bu Kepseks nih, yaitu salah satunya adalah sex toys, which I am looking at now. Namanya apa nama IG-nya? Harmonic. Harmonic. Right. It's a catchy name. Nah, boleh cerita dong dari pertama kamu bikin berbagai akun kan, terus akhirnya kamu ada turunannya nih, ada sexual jewelries, ada harmonic, ada apa lagi sebelumnya tuh? Sebetulnya kalau Harmonic itu bukan punya gue, tapi gue brand ambasadornya. Oke. So what are the perks of being brand ambassadornya? Miss BA? The perks-nya adalah ya lu dapet kayak gini-ginian aja, kayak bisa nyobain berbagai macam toys, and it's a high quality toys gitu. Dan ini juga salah satu yang ingin gue breaking di tabunya gitu loh untuk toys ini, karena kan banyak banget orang-orang yang akhirnya jadi mikir, oh kalau pakai toys nanti lu nggak mau lagi sama pasangan lu gitu. Padahal tuh nggak, it's wrong. Salah banget sih. Then what's right about it? Kalau itu wrong, sebenarnya seperti apa berarti? Sebetulnya toys itu bisa dijadikan, kalau misalnya lo sudah punya pasangan gitu ya, toys itu bisa dijadikan sebagai bumbu tambahan. Gitu. Jadi complementary object aja. Enhancement gitu. Enhancement. Kayak gitu. Istilahnya kalau lo makan nasi pakai ayam udah enak, tapi kan kalau pakai sambel lebih enak. Lebih main dong. Lebih. Ini sambelnya banyak banget lagi nih, tapi ini ulekannya nih. Ini ulekannya. Bukan sambel, itu ulekannya kayak. Sil, tapi seru banget, tapi maksudnya gini loh, kamu kalau untuk bisa membahas ini kan juga biar lagi-lagi ya, kamu kan bukan cuma asal sharing aja, kamu punya mission kan, kamu juga punya berbagai big idea juga. Dapat inspirasinya dari mana? Awalnya ya, Mbak? Aku dapat inspirasi tuh dari luar ya, karena dari ada influencer juga namanya Shan Budi, dia juga sexologist.
terus dapat juga dari Hannah Winton gitu. Jadi udah dapatnya tuh dari yang di US dan European based gitu. Iya. Gitu. Terinspirasi dari mereka sih dan akhirnya kayaknya di Indonesia asik nih kalau misalnya dibuat kayak gini. Bokep seks. Ini pertanyaan. Mau tanya nih bokep seks. Angkat tangan lu dong, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Bokep seks. Aku mau nanya, bokep seks. What do you think about karena minimnya sex education yang proper di Indonesia dan sumber-sumber yang tersedia dan fasilitas yang ada tidak memadai, jadinya meningkatkan orang karena orang tetap kepo pasti. Tapi jadinya belajarnya sembunyi-sembunyi dan cenderung salah gitu kan. Jadinya watching porns. Belajarnya the wrong kind of porns lagi karena belajarnya itu dari sumber yang tidak baik gitu. What do you think about it and what should we do about it? What do I think? Sedih ya jadinya gitu. Sedih banget karena kayak gue juga kenapa akhirnya ngelanjutin ini karena gue dapat banyak banget DM nih pada saat itu yang pertanyaannya kalau dibilang bodoh bodoh banget gitu, masa kayak gini aja nggak tahu. Tapi pada akhirnya itu bikin gue mikir kalau wow, ternyata memang pengetahuan di kita ini sebatas itu. Sedarurat gitu, ini berarti ya? Itu. Ya dan memprihatinkan ya, karena juga mereka akhirnya bilang, bingung Kak, mau nanya ke siapa, mau nanya ke guru, takut disangka aneh. Nanya ke orang tua, yang ada gue digaplok sama orang tua kalau nanya kayak gini-gini kan. Jadi kita nggak punya kemana harus nanya-nanya kayak gini gitu. Jadi memprihatinkan sih menurut gue dan ini harus diubah banget gitu. Masa lo nanya hal-hal kayak gini aja nggak boleh. Nah ini nih menurut gue menjadi poin kuncinya Sicilism sebagai ibu Capsex ada di sini itu untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwasannya berbicara, bertanya, membahas, mengetahui hal-hal soal seks itu bukan berarti dia seorang, terutama kalau perempuan dia bukan seorang wanita culas gitu loh. Karena kan di sini kesannya tuh kalau ada persepsinya gitu ya. Gitu. Kalau seandainya kayak ada siswa di SMA nanya gitu, terus pasti yang kayak dibilangnya, wah ini nih teman-temannya langsung yang kayak padahal sebenarnya teman-temannya juga nggak tahu gitu loh. Mereka akan benefit juga kalau mendapatkan edukasi yang benar kan ya. Terus datang stigma-stigma bahwasannya si perempuan yang suka nanya atau kepo terhadap hal itu sebagai wanita culas we know lah. Kita tahu lah ya pokoknya momoknya di masyarakat seperti apa dan juga all the istilah-istilah yang sering diberikan mengenai itu ya. Nah, tapi kan sekarang udah jomplang banget ya Sil, kamu aja 2018 social media udah rame. Sekarang bisa dikatakan dengan pandemi orang makin into social media lebih rame lagi. Kamu ngelihat gak ada suatu perbedaan dari pertama kali kamu bikin tuh di tahun 2018 sampai dengan sekarang? Dan menurut kamu is it getting better atau justru lebih mengkhawatirkan? Nah, kalau dari aku ya, karena aku kan kategori sosmednya adalah ngajarin soal sex ed ya. Aku malah seneng banget di tahun-tahun ini tuh jauh lebih banyak lagi akun-akun yang terbuka ngomongin soal seks. Gitu. Udah muncul beberapa NGO, udah muncul beberapa orang yang akhirnya tadinya mungkin ada di underground gitu, sekarang udah berani muncul di sosial media gitu. Jadi aku seneng sih kalau di kategori aku ya gitu. ini aku juga cuman trial aja, gue kirimin ya beberapa gambar, terus yang harmonik itu, terus komentar beberapa orang, gak pakai itu takutnya ntar nggak bisa. Jadi memang ada sebuah stigma. Ya. PR kamu lumayan banyak juga ya Sil ya. Nah tapi menurut gue Mbak itu masih bukan PR belum familiar. Tapi menurut gue itu PR-nya bukan PR Sisil doang. Tapi PR kita semua bersama-sama. PR kita semua. Oke. Sekarang nanti kita juga mau tanya sama kamu ya. We have a put your fingers down game. Kita pengen kenal dengan sosok Sisil secara lebih dekat lagi ya. Karena orang kan pasti ngeliat kamu kayak gini, they see you as the sex guru. Semua pertanyaan terkait seks tuh lo punya jawabannya. Sex 101. Dan juga artinya untuk lo bisa punya jawabannya, pengalaman lo juga pasti oke kan? Iya dong. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Tapi Sil, seberapa nyaman gitu kamu menggunakan diri kamu sendiri sebagai topik pembahasan? Lagi-lagi ya dengan tema ingin mengedukasi orang. Nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja. Cuman emang at some point kalau misalnya aku sebenarnya oke ya kalau misalnya terbuka gitu ya ngomongin tentang diri sendiri. Tapi kalau misalnya yang udah kepo banget orang terus kayak ngorek-ngorek ke hal-hal yang
terlalu personal itu aku nggak nyaman sih. Kayak I see. Yang sampai mereka jadinya sebenarnya pengen tahu bukan informasi tapi lebih kayak preferensi lu gitu. Iya bener yang kayak gitu loh, kayak nggak banget sih. Nah kita balik lagi ke social media ya, kan ternyata memang social media akhirnya sekarang semua orang bisa akses dan juga salah satunya adalah ada platform-platform di mana ada nudity-nya juga gitu loh. What do you think about that? Dan atau jangan-jangan lo juga punya akun nih seperti di OnlyFans dan seterusnya? Kalau itu enggak sih. Kalau yang kayak gitu enggak. Karena kan emang gue bener-bener mencoba untuk menjaga image banget ya. Benar, apalagi kan soalnya gini, kalau misalnya kan gue tujuannya mengedukasi. Tiba-tiba nanti udah ke OnlyFans juga atau yang kemana-mana gitu ya. Jatuhnya, itu kan orang langsung konotasinya tuh negatif gitu. Iya benar, good answer. Tapi what about ini? Orang ngepost keterbukaan aktivitas seksual mereka di sosial media, is it a good thing or is it a bad thing? Ataukah itu menjadi salah satu indikator menurut Bu Sisil bahwasannya orang embracing sex into their life right now? That's a good point, Sil, karena kadang-kadang orang dari malu banget ya kan, tapi di sisi lain, spektrum lain ada orang yang kebablasan gitu, terlalu gitu. Nah, what do you think? Kalau menurutku again ya, ini keputusan mereka. Kadang juga orang, kita nggak tahu ya tujuan dia untuk memamerkan itu di sosial media apa. Apakah sekedar hanya clickbait atau sekedar emang pengen pamornya. You never know. Jadi I'm trying not to judge them. Jadi again, balik lagi. Asal lu tahu konsekuensinya gimana, resikonya gimana, netizen mulut-mulutnya setajam apa ya, kalau lu siap menerima itu semua, silahkan. Ya, udah, silahkan. Iya. Jadi kalau mau yang edukasi, go ahead. Mau open BO, urusan lo ya. Urusan lo ya. Bisnis, benar-benar. Nah, Sil, of course, karena lagi-lagi gue sih appreciate bahwa lo berani menunjukkan diri kamu gitu loh. Walaupun kamu juga berusaha menjaga privacy, tapi sekarang social media begitu gampang sebenarnya untuk bisa tahu lebih banyak mengenai orangnya tersebut. Kamu seberapa personal life kamu is affected by this? Dalam arti gini, kamu dekat sama cowok misalnya, terus cowoknya langsung, jangan-jangan nanti gue bakal dijadiin sebagai objek penelitian. Eksperimen. Lucunya malah dengan karir gue yang seperti ini, orang-orang malah pada tertarik sih. Kalau misalnya let's say I'm going on a date gitu ya, terus habis itu let's say what do you do gitu-gitu, terus gue bilang ya gue sex educator, mereka malah oh iya lo ngapain gitu ya. Mereka malah antusias banget ngedenger itu gitu. Jadi buat gue it's so easy for me, tidak mengaffect hidup gue, nggak ada dampak negatif sama sekali. I love what I do, gue suka tim gue juga, kita bener-bener terbuka banget ngomongin apa-apa. Jadi gue seneng banget ngejalanin ya. BTW Bu Sisil pengen nanya dong, it's something I'm very curious about. When you start this gitu, karena kan ngomongin seks aja pertama udah tabu banget ya Mbak Nat ya. Apalagi berkarir di hal yang seputar seks gitu maksud gue. Even though you're an educator gitu, cuman karena setabu itu kan jadinya mungkin lo sebagai educator aja masih sering mendapat perlakuan slut shaming mungkin menurut gue dari masyarakat atau bahkan terkadang dari keluarga sendiri, karena kan biasa generasi di atas kita tuh masih lebih konservatif ya. How your family responds to your career choice and do you have a struggle to explain it to them gitu pada awal-awalnya gitu? Jadi awal-awal bokap nyokap gue itu sempet mereka salah kaprah gitu. Salah kaprah dan mereka mikir kok lo ngapain malah kayak gini di sosmed, seakan-akan kayak lo malah ngebuka aib lo sendiri gitu. Padahal gue kagak pernah ngomongin soal personal life gue gitu kan, gue kan ngajarin gitu ya. Dan emang bikin konten yang kadang juga rada-rada clickbait kalau dulu-dulu gitu kan. Jadi salah kaprahnya di situ. Tapi along the way nyokap gue akhirnya bilang ya udah terserah deh, selama kamu memang financially independent, ya udah, mama nggak mau komentar banyak. Dan sekarang di 2021 ya, gue malah hubungannya sama nyokap gue super baik banget, yang terbaik sejauh ini gitu. Best you ever had. Jadi iya, the best that I've ever had. Terus juga akhirnya nyokap gue mulai ngerti, terus juga akhirnya nyokap gue kayak iya ya sebenarnya yang kakak lakuin tuh penting gitu. Jadi ya udah. Succeeded gitu, mission complete gitu. Iya karena on the family level.
Karena again, kalau ngomongin mengenai seks, it's a basic need juga kan. Untuk bisa menerima itu sebagai satu hal yang sama penting seperti sandang, pangan, papan itu. Just to normalize that aja, kayaknya it makes yourself whole ya. Bener, setuju banget. Nah, tapi gue penasaran nih Ibu Capsex nih, pertanyaan yang sering muncul di DM tuh apa sih kira-kira? Karena kan sebenarnya kalau di DM itu mencerminkan followers tuh apa yang lagi ada di benak mereka. Ini berarti ya. What is the most asked questions? Apa yang paling sering ditanya sama apa pertanyaan yang benar-benar you're like, hah? Sering banget muncul. Gitu. Oke. Sering banget muncul itu sampai saat ini masih tentang petting gitu, terkait petting. Jadi kayak, Kak, kalau gue petting masih pakai baju, terus gesek-gesek kelamin sama pasangan, gue bakal hamil nggak? Gitu. Jadi worry-nya tuh masih di situ, masih yang kayak, apakah kalau gue begini gue bakal hamil? Apakah kalau gue begitu gue hamil? Gue telat mens sedikit, gue hamil nggak? Gitu loh, yang masih kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tahu ya implikasinya, yang mereka hindarkan kan sebenarnya itu, tapi kan range-nya daripada hubungan itu sampai dengan sexual intercourse itu kan panjang banyak. Jadi they're like mencari batasannya mereka untuk masing-masing seperti itu ya. Karena tiap orang punya limitasi yang berbeda-beda kan. Tapi yang sering bertanya sama lo, apakah memang rata-rata yang masih sangat muda atau apakah lo juga pernah mendapatkan dari mereka-mereka yang lo pikir wow seharusnya di usia mereka, pengalaman mereka sudah khatam ya. Sudah khatam mengenai ini. Sudah soheh. Ada yang sudah menikah. Dulu gue punya klien dia udah menikah juga. Gitu. Jadi udah menikah, udah punya anak gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Dan kayak beberapa kali juga gue dapet DM yang udah menikah gitu. Ada juga yang baru menikah gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita bilang harusnya kan umur segitu udah paham. No, ternyata. Ternyata itu balik lagi jadi bukti bahwasannya kita darurat literasi seks gitu loh. Iya, setuju. Dan balik lagi ya yang dilakuin Sisil ini kenapa jadi gue beneran yang kayak suportif banget. Karena menurut gue implikasinya dan dampak yang tertimbul karena kita darurat literasi seks itu bahkan sampai ke tingginya sexual violation, tingginya sexual harassment gitu loh. Karena memang itu ya, karena orang nggak ngerti akhirnya mereka jadi salah arah kan. Benar. Oke, gue paham banget. Dan sekarang kita mau ada sebuah games dengan Ibu Capsex ya. Ayo Ibu Capsex kita bermain. Oke, jadi Ibu Capsex silahkan letakkan 5 jari kamu di layar ya. We're gonna give you a question. Kalau kamu pernah melakukannya, you have to put your fingers down. You have to put one of your fingers down ya. Oke, siap? Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah pernah berhubungan tanda petik dengan lebih dari satu orang pada saat bersamaan? Alright. Girl, I need your number after this, girl. Wow, this escalated quickly ya. Langsung, bukan quickly, langsung. Oke. Sementara insert like, what happened? What happened? Oke. Coba. Selanjutnya, put your fingers down kalau pernah dikira open BO. Dikira. Oke. Expected ya. Expected, benar. Apakah, sebentar dulu nih gue sambil mengkurasi pertanyaannya. Apakah pernah you kiss the girl and you like it? Alright girl. Oke, ini sebenarnya lo nggak usah put your fingers down. I can expect what's gonna happen ya. Have you ever faked an orgasm? Yes, no, maybe. I think kayaknya ini jadi gue bingung nih. Kayaknya gue pernah deh. Oke, pernah ya. Tapi berarti kalau pernahnya gitu berarti ya jarang banget ya. Jarang banget. Iya, udah kayak she's always honest gitu. About it gitu loh kayak. Oke. Have you kamu kan soalnya tinggalnya kan di Bali. Di Bali kan banyak banget orang-orang dari negara lain ya. Orang-orang asing. Oke, put your fingers down kalau menurut kamu cowok Indonesia adalah best dalam hubungan. Best dalam hubungan? Lebih unggul dibanding ras asing. Sorry, enggak. Oke. Spill. Ibu Capsex spill. From your experience. Ras apa yang sitting at the top?
Lo ngomong ras gue bayangin kucing tau gak sih? Jadi kayak kucing Maine Coon gitu ya. Maine Coon gitu loh. Short hair. Orang apa yang menurut lo best? Iya. It's a bit shallow to think kalau misalnya ada ras tertentu yang lebih baik dari ras lain gitu ya. Iya, pasti Tapi dong. tadi the reason kenapa nggak gue turunin karena sepengalaman gue gitu ya. Sejauh ini kayak kalau ngomongin soal orang Indonesia cowok ya, ini kan juga yang pernah sama gue ya, dan itu juga nggak banyak gitu. Jadi gue nggak bilang semua cowok Indonesia gitu. Ini juga berarti masuknya random sampling juga enggak gitu. Iya kan, random sampling kan. Jadi kayak nggak impressed aja gitu. Simply I'm not impressed. Oke, impressive. From your experience, tetap ya gue masih kekeh. Pengalaman kamu paling impresif itu siapa? Kan itu shallow kalau kita put in general ya. In general, it's on your experience experience gitu kan. aja. Mungkin dari romansanya, dari foreplaynya, apanya? So far sih selama ini yang cocok banget sama gue dan selama ini kayak dapet aja ya. Maksudnya nggak tahu kenapa gue ngedate gue ketemunya orang dari negara yang sama lagi, Belanda sih. Oke. European charm. Oke. Tadi gue ada nebak tuh, kayaknya nih white dudes nih. Ternyata bener white dudes. European charm sih so far gitu. Ya orang Europe mostly ya di pengalaman gue ya cukup oke lah secara attitude, secara how they treat women gitu. Iya, berarti gitu the whole thing jadi bahan penilaian gitu ya, nggak cuma the action gitu maksud gue. Alright. Nggak cuma di kasur, hello. Kalau misalnya di kasur ada orang-orang yang attitude-nya enggak banget sih. Benar. Oke, Bu Kepsek, Sisil, thank you so much. It's so amazing ngobrol sama kamu. Iya. Dan kita doain ya supaya your advokasi, your fight ini bisa terus lancar. Pokoknya respect dari kita. Thank Support. you. Thank you, Sil. Take care. Dadah.